Assalamualaikum. Baik, ini saya kena serumam. Keguguran sensor ya. Buntingan 8 bulan. Tapi ternyata ketika keluar pedetnya sudah mati dan tidak berbulu. Artinya si sapi ini keguguran di umur kebuntingan kira-kira 8 bulan kurang. Dan ini janinnya di sini. Ditutup, nanti disensor ya, sedikit aja. Nah, itu tadi kakinya udah pada putus karena sudah posisi 1 bulan lebih, dan si indukannya itu posisi merejan sudah 3 hari, dan nafsu makan mulai turun, suhu tubuh kemarin mulai naik. Seperti biasa, kalau tanda-tanda sapi infeksi itu nafsu makan akan mulai menurun, terus suhu tubuh akan naik. Nah, untuk membedakan sapi keguguran karena penyakit dan tidak, itu bisa kita lihat dari warna fetusnya atau warna si pedet janinnya, gitu kan. Kalau ini warnanya agak kuning bersih, tapi ada bintik-bintik merahnya dan lainnya itu. Terus untuk warnanya ini, warnanya merah pekat seperti ada nanahnya. Kalau sudah seperti itu, sudah dipastikan positif terinfeksi penyakit kandungan, misal terkena brucellosis. Karena di beberapa faktor kebuntingan umur 7 bulan itu ada yang keguguran karena beberapa penyakit, misal brucellosis, atau misal sapi kena BF atau demam 3 hari, atau karena ada tidak tercocokkan pakan atau ada keracunan. Beberapa macam yang namanya keguguran. Tapi kebanyakan kalau 7 bulan dan disertai demam, itu pasti ada infeksinya, kalau enggak ada permasalahan serangan dari luar, entah itu racun atau entah misal racun tuh begini. Misal sapi diberikan pakan kayak yang memacu bikin kontraksi, itu bisa bikin keguguran. Terus yang pertama, yang kedua, bisa aja sapi keguguran karena bakteri atau virus yang menyerang, gitu. Sapi ini sekandang ada 2 ekor. Sapi yang tadi buntingnya sama ini, sama 2 ekor ini, sama ini tadi tempatnya yang di sana. Itu lahirannya ini dulu saya IB bibit baru yang namanya Wagyu luarnya itu, dan sana indukan yang pertama awal. Jadi beliau ceritanya dulu pelihara 1 ekor, kemudian saya IB keluarlah 1 sana di sana, kemudian punya anak pedet. Oh oke, keliru. Itu anak yang kedua yang sana, anak yang pertama yang ini, anak pedet yang pertama yang ini, terus itu pedet yang kedua, kemudian beliau beli 1 ini, akhirnya beliau punya 3. Tapi dari ketiga indukan ini yang nggak selamat cuma ini, gitu. Beliau pelihara sapi ini dari tahun 2019, artinya awal belinya dulu masih pedet. Tadi beliau sempat cerita sama saya, masih nggak enak kalau saya mau tanya, karena beliau itu kaget kalau sapinya keguguran karena sudah memanti-manti. Itu beliau cerita indukannya itu belinya harganya 9 juta dari 2019 awal atau 2018 akhir kalau nggak salah. Intinya 2019 bulan 6 atau bulan 7
Itu sapi itu saya IB karena saya baca laporan recording saya, pelaporan saya. Kemudian lahirlah pedet yang tadi, pedet yang pertama ini tadi. Terus kemudian pedet yang kedua sana, kemudian beliau beli baru ini. Baru ini saya IB Wagyu, keluarlah betina. Ya, keluarlah betina. Yang sana adiknya yang ini juga keluarnya betina. Celeng pedet iki. Dan dari kisah suksesnya beliau, awalnya beliau itu breedingnya di kambing. Dari kambing dipelihara, dijual, didapatkan yang namanya si induan. Induan beranak, kambingnya beranak lagi, terus ada juga yang hasil IB, kemudian dijual lagi, dibelikan ini. Nah, karena dibeli ini aja baru 1,5 tahunan kira-kira, atau nggak ada malah 1 tahun lah kira-kira. Karena biasa beliau itu kalau beli pasti posisi kecil, karena belinya ini itu ketika pedet ini masih umur beberapa bulan, kemudian beli ini, makanya waktu IB-nya hampir sama gitu, hampir sama gitu. Kalau yang ini sudah IB 2 kali nggak jadi, yang sana IB sekali jadi, tapi kalau nggak rezeki ya keguguran tadi untuk yang indukannya yang sana. Oke, untuk kelanjutannya, teman-teman kalau sudah terjadinya misal itu dipastikan infeksi karena virus seperti brucellosis, itu jenengan harusnya ada 2 cara untuk menyembuhkannya. Yang pertama divaksinasi, yang kedua dengan cara sembuh dengan sendirinya atau naik imunitas. Itu biasanya terjadi keguguran selama 3 kali, yang keempat kali baru kepentingannya bagus. Nah, kalau sudah brucellosis atau infeksi virus, misal infeksi virus ini, karena untuk memastikannya kita harus, karena walaupun kita mengetahui dengan ciri-ciri, tapi belum tentu juga karena sudah beberapa hari di dalam tidak mau keluar. Terus tadi beliau telepon sudah keluar dan saya kesini untuk melihat, itu terjadilah pembusukan, tapi ada ciri-ciri infeksinya pun juga ada. Nah, untuk lebih pastinya, lebih jelasnya itu sebenarnya lewat mikroskopik, atau kita teliti memang ada bakterinya atau virusnya atau tidak. Nah, tapi karena asumsinya seperti itu, beliau sudah tak kasih tahu untuk setelah ini sebaiknya dijual saja, karena alat kelaminnya itu sangat kecil sekali. Itu sangat kecil sekali, masih rapat seperti pedet. Ketika seperti itu, nanti akan proses kelahirannya akan susah. Beda lagi kalau yang ini, yang ada di sini. Yang di sini alat kelaminnya bagus. Nah, bagus toh, agak lebar. Yang sana juga sama. Alat kelaminnya bagus, lebar. Karena ketika kita melakukan ada kelahiran, proses kelahiran, kalau alat kelaminnya bagus, sapi akan melakukan perjalanan akan lebih mudah, karena luasnya atau tekanannya itu akan lebih lebar. Karena gini, menurut teori saya yang sudah saya sering jelaskan di video-video saya yang lama-lama, yang sudah
Untuk memilih indukan yang bagus itu ada 4 tipe. Yang pertama tulangan atas. Tulangan atas itu yang ini. Yang ini tulang punggungnya 1. Kemudian cari yang paling lebar. Yang kedua tulang pelvis. Ini antara ekor ini. Itu juga paling yang lebar. Yang ketiga yang paling penting itu alat kelaminnya ketika lahiran. Ini juga harus harus yang agak gambleh atau agak besar. Terus yang keempat, yang terakhir itu ambing susunya. Ini contohnya. Karena ambing susu yang ini itu ketika lahiran dia akan mulai bengkak, dan biasanya itu kalau sudah bengkak air susunya biasanya agak bagusan. Beda lagi sama yang ini. Yang ini darah. Ini tulangan atasnya bagus. Tulangan atasnya bagus, kanan kiri supitannya juga bagus, tapi alat kelaminnya jelek. Terus yang kedua, untuk ambingnya pun juga jelek, kampret, kecil. Biasanya seperti ini memang terjadi kesusahan. Wong pedetnya aja yang kecil aja susah melahirkan, apalagi kalau sudah 9 bulan. Begitu kurang lebihnya. Jadi untuk teman-teman bisa buat evaluasi dan pelajaran ketika ada beberapa kasus, ada beberapa kasus atau ada beberapa temuan di lapangan. Jangan panik dulu, konsultasikan sama petugas, tanyakan seperti ini biar jenengan punya patokan. Karena ketika jenengan itu mulai panik, yang kasihan jenengan sendiri. Dari awal breeding 1 ekor sudah menjadi indukan 3, pedetnya harusnya sudah 3 juga, dan jumlahnya harus 6 dari 2019. Awalnya sebelum itu beliau pelihara kambing. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Oke, yang terakhir lagi gini. Untuk tipsnya ketika terjadi keguguran, coba kasih minum kunir sama temulawak. Kunir itu bisa meringankan untuk inflamasi, peradangan dan sejenisnya. Untuk temulawak membantu menjaga nafsu makannya tetap stabil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai